Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan video sebelumnya masih di submateri kesejajaran dalam bidang yaitu pembuktian teorema 3.6 tentang sudut dalam berseberangan. Nah, di sini jika ada dua garis dipotong oleh transversal sehingga sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk kongruen, maka dua garis itu sejajar. Katanya seperti itu. Jadi kalau sudut dalam berseberangannya kongruen, nah ini poinnya ya. Jadi kalau sudut dalam berseberangannya kongruen, maka garisnya itu adalah sejajar. Baik, saya gambar dulu. Misalkan jadi ada sebuah transversal, ada dua garis dipotong transversal, berarti ada dua garis. Ya, misalkan berpotongan dengan transversal di dua titik ya, pasti di dua titik. Lihat di definisi sebelumnya. Nah, kemudian sudut dalam berseberangannya itu kongruen. Misal saya punya, nah ini misal saya ganti ya. Nah, sudut dalam berseberangan itu kongruen. Nah, ini kan garis pertama ya. Nah, ini kan sudut sudut yang pertama berarti ini berseberangan dengan yang di sini kan. Nah, ini kan berseberangan ya. Kalau ini kongruen sudut dalam berseberangannya, maka dua garis itu katanya akan sejajar. Seperti itu. Itu bunyi teorema 3.6. Jadi kalau kongruen sudut dalam berseberangannya, maka garisnya akan sejajar. Oke, kita namai dulu ya. Ini sudut 1, misal ini adalah sudut 2. Kemudian ini garis K umpamanya ini, dan ini adalah garis L. Ini titik A umpamanya ya, ini adalah titik B, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sederhanakan adalah apa? Intinya, simpelnya atau sederhananya apa? Kalau sudut 1 sama dengan sudut 2 kongruen, sudut 1 dengan sudut 2 kongruen, ya ini maksudnya sudut 1 dan 2 itu adalah yang berseberangan ya, maka yang harus kita buktikan adalah apa? Garis K sejajar dengan garis L, seperti itu. Ini yang harus kita buktikan. Nah, metode pembuktian kali ini agak berbeda. Saya akan gunakan metode namanya kontradiksi. Kontradiksi ya. Jadi kontradiksi itu kalian buka lagi tentang kontradiksi. Jadi pernyataannya dibuat menjadi benar atau salah gitu. Benar maka salah. Ya, jadi dibuat salah ya nilainya gitu ya. Oke, berarti di sini kan awalnya kan K sejajar dengan L ya. Kita buat salah dulu ya. Berarti pernyataannya jadi ini. Jika sudut satu kongruen dengan sudut 2. Nah, ini sudut 2 ya. Ini maksudnya sudut 2. Maka K tidak sejajar kan gitu ya, kontraknya ya ataupun salahnya itu kan sejajar ya, berarti jadi K tidak sejajar L, seperti itu. Jadi sudut K tidak sejajar dengan sudut L. Nah, kalau ini tidak sejajar, itu kan yang jadi ya, kalau tidak sejajar seperti apa? Ya berarti kalau enggak sejajar dia akan berpotongan. Nah, seperti itu. Jadi ini sudut 1 tadi ya, ini sudut 2, ini sudut A, ini sudut B. Kenapa berpotongan? Karena berdasarkan definisi sebelumnya berapa ya? Saya lupa. Oke, kita buka dulu definisi. Ini nih. Bahwa garis sejajar itu adalah dua garis sebidang yang tidak pernah berpotongan, sepertinya tidak akan berpotongan. Jadi pada saat tidak sejajar, ya kalau sejajar nggak akan berpotongan ya. Pada saat tidak sejajar, ya ini tidak akan berpotongan. Oke, kita lihat lagi definisi 3.4 ya. 3.4. Ya, menurut 3.4 kalau sejajar itu definisi 3.4 dia akan tidak berpotongan. Nah, berarti kalau tidak sejajar mesti harus berpotongan, seperti itu. Jadi misalkan perpotongannya di titik C, seperti itu. Nah, dari sini kita akan dapat membentuk suatu segitiga, dan kita pandang gambar ini kita akan mendapatkan apa? Segitiga ABC. Nah, otomatis dari segitiga ABC ini berarti status sudut 1, kalau kita memandang dari segitiga ABC berarti sudut 1 itu adalah sudut luar. Ya, sudut luar segitiga ABC gitu ya. Nah,
ukuran sudut satu itu akan lebih besar dari ukuran sudut dua. Kenapa? Ini berdasarkan teorema 3.5. Teorema 3.5 itu bunyinya seperti ini tentang sudut luar. Jadi katanya sudut luar segitiga itu akan lebih besar dari sudut dalam yang tidak bersisihan. Ini kan yang bersisihan ya. Berarti sudut satu tuh pasti lebih gede dari sudut dua atau juga lebih gede dari sudut C, seperti itu. Itu teorema 3.5. Saya ulangi, ukuran sudut luar itu lebih besar daripada sudut dalam yang tidak bersisihan. Jadi kesimpulannya sudut satu lebih besar dari sudut dua. Nah, hal ini kontradiksi. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan mana? Dengan pernyataan sebelumnya yang sudah kita buat. Bahwa sudut satu kongruen dengan sudut dua, maka K tidak sejajar. Ternyata setelah K-nya tidak sejajar, ternyata sudut satu itu tidak sama dengan sudut dua, seperti itu. Ya, padahal di diksi sebelumnya itu adalah sudut satu kongruen dengan sudut dua. Nah sekarang sudut satu lebih besar dari sudut dua, yang artinya tidak kongruen, seperti itu. Nah jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau sudut satu sama kongruen sudut dua, berarti sudut satu kongruen sudut dua, maka K-nya itu harus sejajar dengan L. Harus sejajar dengan L. Mengapa harus sejajar? Karena pada saat nggak sejajar menjadi nggak sama gitu loh, maksudnya sederhananya gitu. Jadi pada saat K-nya tidak sejajar menjadi tidak sama. Berarti kalau ingin sama berarti K-nya mesti harus sejajar, seperti itu. Jadi kalau ingin sejajar berarti ininya harus sama, seperti itu. Ya, itu namanya metode kontradiksi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk teorema 3.7 itu akan dibahas di video sebelumnya, setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.